Selamat pagi God's Beloved Church. Oke, kita hari ini akan sama-sama lihat dari nggak jauh dari Promised Land, ya. Karena nggak berasa sekarang udah bulan Maret. Berasanya tuh kayaknya masih Februari, Maret gitu. Tahu-taunya udah November. And then 3 Desember kita akan celebrate Christmas. Dan sekarang kalau sebenarnya dari bulan-bulan Oktober ya, biasanya kalau kita ke mall itu udah lagu-lagunya tuh udah lagu-lagu tema Natal lah. Sekarang kalau kita ke mall juga decorationnya itu udah Christmas. So ini kita sebentar lagi 2023 udah habis. Kalau saya flashback kayaknya berasanya minggu lalu baru Vision Sunday. Baru Pastor Yudi baru introduce the year of the blessings of the Promised Land. Ya. Jadi kita sebentar lagi 2023 udah mau habis dan hari ini kita mau lihat dari firman Tuhan, ini Promised Land ini apa sih? Kalau sampai detik ini saudara masih bingung mengenai Promised Land. Nah, khotbah hari ini akan semakin memperjelas. Ya, akan perjelas. Oke, I got it. Ya, walaupun udah November, baru gadit November nggak apa-apa. Ya, karena kita percaya tema yang dikasih dari Tuhan buat Pastor Yudi ini setiap tahun itu berkesinambungan. Bukannya tahun ini jebret, the year of the Promised Land, and then nanti tanggal 31 Desember itu expire, ya, tanggal 1 Januari dapat tema yang baru, nggak ada hubungannya, nggak seperti itu. Tapi ini semuanya berkesinambungan dari tahun pertama sampai sekarang. Ya, ada yang ingat tahun pertama temanya apa? Ada yang ingat tahun lalu temanya apa? Oh, ini newcomer semua ya? Ada yang ingat tahun lalu apa? Nggak ingat ya? Ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak ingat. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi tema-tema itu tuh berkesinambungan ya. Dia nyambung ya. Dan itu untuk mengingatkan kita. Tuhan penekanannya itu di mana? Nah, tahun ini kita the year of the blessings of the Promised Land. Ya. Nah, saya lupa Pastor Yudi pernah bukain nggak details dari Promised Land itu kondisinya seperti apa. Nah, hari ini saya mau kita sama-sama lihat Promised Land itu detailsnya seperti apa. Kayak misalnya kalau saudara mau beli tanah di daerah mana, nah itu daerah yang banyak pohon, banyak sungai, banyak apa, detailsnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Oke? Nah, di Ulangan 8 ayat 7 sampai 8. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Wow, first condition, Promised Land itu negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai. Kalian baca Bible itu tolong sambil dibayangin. Oke? Kalau misalnya susah bayangin, ke Google atau ya ke ChatGPT AI, ketik semua description ini, suruh generate image-nya. Itu keluar. Ya. Jadi suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau. Wow. Sambil bayangin ya. Yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat 8, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ini ada di dalam Alkitab. Ini adalah details dari Promised Land. Oke? Dan pertanyaan saya adalah, apakah bangsa Israel yang harus create ini, atau ini memang sudah seperti ini? Kondisinya sudah seperti itu. Oke? Kondisinya sudah seperti itu. Jadi bukannya Tuhan kasih perintah, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang kamu harus bikin sungai, kamu harus bikin danau, kamu harus bikin mata air. No. Tapi itu sudah seperti itu kondisinya. Ya. Negeri yang baik, yang detailsnya itu luar biasa sekali. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, apakah mereka harus mengusahakan itu? Tidak. Nah, itu ada jawabannya nggak dari Alkitab? Ada, di Ulangan 6. Nah, waktu saya baca ini tanah perjanjian yang enggak banget. Tanah perjanjian yang enggak banget, ya, enggak kau dirikan, enggak kau isi, enggak kau gali, enggak kau tanami, enggak banget lah pokoknya.
Ya, jadi Ulangan 6 ayat 10-11, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Wah, dalam satu kalimat ini kita bisa lihat kalimat sumpah dan janji. Sebenarnya Tuhan itu nggak perlu sumpah, nggak perlu janji, tapi Dia yang turun ke levelnya kita. Dari waktu kita baca ini, tolong diingat bahwa Tuhan kita itu real. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu amat sangat besar, jauh lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan atau pikirkan. Dan Dia memberikan janji dan sumpah kepada manusia, di sini khususnya bangsa Israel, ya, kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Dia ingat covenant-nya. Ya, covenant itu sama kontrak beda. Kalau kontrak itu ada masa expire-nya. Kalau covenant itu sampai mati. Jadi Tuhan selalu ingat sama janjinya Dia. Kita yang sering lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Kenapa? Too many distraction, too many problem, too many issue, too many challenge, too many troubles. Yang meyakinkan kita bahwa Tuhan bukan Tuhan yang menepati janji. Tapi kita sama-sama diingatkan lagi, di GBC kita saling mengingatkan lagi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Nah, yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu. Oke? Sini berlaku buat kita juga. Kota-kota yang besar dan baik. Wah. Tadi di Ulangan 8 kita lihat kota-kota yang besar dan baik, yang baik. Ini besar dan baik lagi. Bukan cuman baik and then cuman 1x1. Ini besar dan baik. Nah, pertanyaan saya yang tadi, apakah mereka mengusahakan itu kondisinya menjadi baik? No. Di sini jelas-jelas, sangat amat jelas yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang busuk. No, barang baik. Amen. Wow. Saudara bayangin ya, kalau misalnya kita cari properti, sewa, biasanya sewa sih yang ada tulisan full furnish. Atau beli juga kadang-kadang ada ya, full furnish. Semuanya itu udah, wah keren banget lah. Jadi ini kita bukan cuma dikasih properti, tapi sama furnish-nya itu juga dikasih. Kondisinya bayanginnya seperti itu. Yang tidak kau isi, jadi udah diisi. Bukan kita yang isi. Terus sumur-sumur yang tidak kau gali. Mau minum air, udah ada pabrik aqua di situ. Udah ada pabrik aqua. Sumurnya sudah ada yang gali. Bukannya tiba-tiba ting terjadi di situ. Udah ada yang gali tapi bukan kita. Bukan bangsa Israel. Nah, terus kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ada dia bisa minum red wine tanpa dia harus menanam anggurnya, dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dari dua bagian ini kita bisa lihat bahwa tanah perjanjian itu detailsnya, kondisinya amat sangat baik. Betul? Dan bisa dibilang sebuah tempat yang komplit. Setuju nggak? Propertinya udah ada. Ya kan? Terus udah diisi lagi. Terus kalau misalnya mau minum gimana? Sumur-sumurnya udah ada. Terus mau minum anggur, anggurnya juga udah ada. Zaitun juga udah ada. Semuanya itu udah ada. Itu berbicara mengenai apa? Mengenai karya yang sudah selesai. It is a finished work. Jadi kita lihat perjanjian lama itu adalah bayangan dari yang akan datang. Nah, jadi bayangan dari tanah perjanjian ini berbicara mengenai seseorang. Atau lebih tepatnya lagi, karya seseorang. Siapa dia? Yesus Kristus. Di Bible ada nggak sih yang berbicara mengenai tanah perjanjian itu adalah Yesus? Nah, kita mau lihat sama-sama hari ini. Oke? Next. Di sini. Ibrani 3 ayat 18-19. Dan siapakah yang telah ia sumpahi, Tuhan sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi ini dikutip dari Mazmur 95. Ya. Dan tempat perhentian ini mengenai masuk ke tempat perhentian.
itu ceritanya adalah mengenai masuk ke tanah perjanjian. Artinya di sini tempat perhentian dan tanah perjanjian sama. Atau tanah perjanjian sama dengan tempat perhentian. Bahasa Inggrisnya lebih gampang dimengerti. The promised land adalah the rest. Amin? Nah, terus di Ibrani 4. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi tanah perjanjian sama dengan rest. Oke? Tanah perjanjian sama dengan rest. Details-details tadi yang kita lihat itu adalah berbicara mengenai karya yang sudah selesai. Berarti tanah perjanjian sama dengan karya yang sudah selesai. Tanah perjanjian sama dengan karya Yesus yang sudah selesai. Tanah perjanjian sama dengan rest. Amin. Jadi kalau saudara ngebayangin tahun ini ya, the blessings of the promised land. Saudara hanya membayangkan hal-hal materi, you settle for less. Karena bukan hanya materi, tapi lebih dari itu. Karena kalau cuma materi, saya ada nggak ya? Ada sih kenalan yang secara materinya berlimpah tapi tetap hidupnya full of stress. Ada. Tapi bukannya saya mengencourage kita semua jadi miskin aja. Enggak. Tapi yang kita kejar bukan material things. Amin? Yes. Yang kita kejar rest itu. Dan hari ini Tuhan ingin memberikan rest itu buat saudara dan saya. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita bisa menikmati atau masuk ke dalam rest itu. Mau? Amin. Kalau saya mau banget ya. Jadi di perjanjian baru di Ibrani sini kita lihat bahwa sangat jelas. Dia konteksnya lagi ngomongin tanah perjanjian, tapi sama penulis Ibrani ini ditulis masuk ke tempat perhentian. Dia nggak nulis masuk ke tanah perjanjian. Artinya tanah perjanjian sama dengan rest. Jadi the blessings of apa kalau sesuai dengan tema kita, the blessings of the promised land. Berarti yang hari ini kita mau lihat the blessings of rest. Amin. Jadi di dalam rest inilah justru blessingsnya itu otomatis sudah termasuk di dalam situ. Karena Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya tanpa terkecuali. Amin. Nah, jadi hari ini kita mau lihat mengenai rest. Karena promised land sama dengan rest. Jadi kita mau lihat restnya hari ini. Nah, mungkin saudara, saya berdoa ketika saudara berasa anxious, sedang dalam masalah, sedang ada challenge, sedang ada trouble, sedang ada hal-hal yang bikin saudara stres, please come to church. Please jangan mengunci pintu, and then sendirian di rumah, sendirian di kamar. Karena dengan saudara datang ke sini aja, itu distraction-nya itu juga banyak. Apalagi kita stay di rumah, meratapi masalah, and then suara-suara udahlah, selesain aja. Udahlah, habisin aja. Udahlah, pakai baygon, pakai apa, and then googling, chat GPT nanya cara bunuh diri yang paling gampang, yang paling tidak sakit apa. Itu potensi yang bisa terjadi apabila ketika kita menghadapi masalah dan we want to face it by ourselves. Tendensinya justru iblis akan berusaha amat sangat keras untuk kita ketipu habis-habisan. That's why kita di sini kita belajar mengenai identitas, sangat penting sekali. Saudara berhak gak untuk mendapatkan rest ini? Yes! Saudara sangat amat berhak mendapatkan rest ini. Dan ingat ya, rest yang tadi saya bicara itu semuanya sudah selesai. Ya kan? Tadi kita lihat details-detailsnya itu semua sudah selesai. Sudah finish. Dan itu bukan kita yang menyelesaikannya. Puji Tuhan, bukan kalau kita lihat cerita tadi, bukan bangsa Israel yang bikin sungainya dulu, mata airnya dulu, rumahnya dulu, kebun anggurnya dulu. No. Sudah ada yang menyelesaikannya. Oke? Oh, ada satu hal lagi saya mau ingatkan, ya. Itu description-nya begitu indah, detailsnya begitu indah.
Ya, and then waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian, bangsa-bangsa yang ada di sana, mereka membuat pagar, and then mereka kasih karpet merah, and then mereka bilang, welcome to your promised land. Raksasa-raksasa yang mungkin 3 meter, 4 meter, welcome to the promised land. Ya kan? Berdasarkan janji Abraham, Ishak dan Yakub kan? Gua juga tahu, nenek moyang gua juga tahu. Welcome, silakan, enjoy, kita udah siapin. Oke? Rumah yang tidak kau bikin, furnish-nya gimana? Kita pakai black wood. Terus kita pakai item apa, ya. Semuanya udah ready, kalian tinggal pakai. Apakah seperti itu? Enggak kan? Tapi somehow someway kita punya thinking bisa. Saya confess, kalau saya somehow someway kok saya punya satu belief ketika saya percaya Tuhan, semua masalah itu pasti beres. Atau lebih tepatnya lagi, ketika saya percaya Tuhan, saya tidak akan menghadapi masalah. That's a lie. Kalau saudara percayanya seperti itu, pasti stres. Karena emang Tuhan gak pernah janji kok. Come. Ini namanya Kristen, oke? Caranya gimana? Terima Tuhan, doa, receive, oke? After this, tidak ada masalah lagi. Sama sekali gak ada masalah lagi. Ya, mau apa? Prosper. Sehat, tidak akan sakit sama sekali. Apalagi keluarga harmonis. Apalagi, kan itu aja kan sebenarnya. Tapi kalau itu yang kita percaya, wah, parah. Karena memang Tuhan bukan datang untuk berikan itu doang. Dan Tuhan memang gak pernah bilang juga, ketika kamu percaya saya, kamu tidak akan menghadapi masalah. Sama juga waktu Tuhan memberikan tanah perjanjian ke bangsa Israel, berdasarkan covenant Abraham, Ishak dan Yakub, dia gak pernah bilang, itu raksasa, begitu momen kamu masuk, semuanya menyerahkan diri. Gak. Mereka harus menghadapi. Kenapa ya? Tuhan kenapa gak kayak Thor gini, ting. Masih musim gak sih Thor? Tinggal gini, hilang. Di snap gini, hilang raksasanya. Kita maunya kan seperti itu. Tapi dari Alkitab kita baca enggak seperti itu. Dan ketika kita menghadapi masalah, kita juga berharapnya seperti itu. Dan mungkin kita pernah mendengarkan kesaksian seperti itu. Testimoni si A, si B, si C, si D, si E. Ketika dia percaya, dia receive Christ, atau dia kebuka sama yang namanya the gospel of grace, and then masalahnya boom, tiba-tiba hilang kayak asap rokok. Tapi Tuhan gak pernah janji seperti itu. Never. Tuhan janji kamu tidak akan menghadapi masalah apapun. Tapi marketing gereja kan kebanyakan jualnya itu. Dan gak ada bedanya sama religion lain. That's what they are selling. Sama. Damai, ya kan? Prosper, healthy, wealthy. Hal-hal seperti itu yang dijual kan. Tapi lebih dari itu. Yang kita jual di sini lebih dari itu. Atau yang Tuhan kasih lebih dari itu. Bayangkan, the darling of heaven mati buat kita, bangkit kembali, mati sebagai kita, bangkit untuk kita, declare our righteousness, and then hidup di dalam kita. That's the big difference. Dan lebih kerennya lagi, dia yang hidup di dunia ini tapi pakai bodinya kita. Tuhan Yesus yang hidup berjalan di dunia ini tapi pakai casingnya kita. Nah, itu yang beda sama yang lain-lain. We have Christ inside us. Itu yang perbedaan paling besar. Kita punya Kristus di dalam kita. Dan itu jauh melebihi dari yang lain-lain. Dan bagaimana kita bisa menikmati itu semua? Ya by rest. Dan tadi kita baca bahwa mereka tidak masuk karena ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan tadi di slide sebelumnya ditranslate sama dengan tidak percaya. Tidak percaya, coba ayat slide sebelumnya yang Ibrani 3. Nah, bukankah mereka yang tidak taat? Terus di bawah, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Unbelief.
Ketidakpercayaan mereka yang membuat mereka tidak bisa rest. Unbelief mereka yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, hari ini sama juga. Kalau kita masih percaya bahwa karya Tuhan itu belum selesai, itu yang membuat kita tidak rest. Dan trust me, seluruh dunia punya kekuatan akan diarahkan untuk meyakinkan kita supaya tidak percaya. Yang kita baca, yang kita dengar, yang kita ngobrol, yang kita hadapin, seluruh kekuatan di dunia ini akan membuat kita, menekan kita, mempush kita supaya kita tidak percaya. Dan ketika kita tidak percaya, kita tidak mendapatkan benefitnya. Ketika mereka tidak percaya, mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian tadi yang begitu indah. Ketika kita tidak percaya, kita juga tidak menikmati rest yang Tuhan sudah kasih. Dan hari-hari ini, I believe yang tadi saya encourage, kalau misalnya saudara punya masalah, punya challenge, punya problem, punya struggle, punya apapun itu, please do come to church. Jangan berpikir tunggu masalah saya agak beres, saya baru datang. That's a trap. Itu adalah satu tipuan. Itu adalah satu jebakan. Biar kita semakin self-centered. Kita semakin, ya gua, problem gua, masalah gua paling berat. Dan namanya flesh daging kita ini, ketika kita sedang menghadapi masalah, saya tidak merendahkan masalah kita semua, no. Tapi tendensinya ketika kita menghadapi masalah adalah masalah saya ini paling berat. Masalah saya ini paling berat. Saya tahu dia juga ada masalah, tapi tidak seberat saya. Masalah saya ini paling berat. Saya tahu si B itu berat banget, tapi punya saya lebih berat. Ya itu namanya apa? Self-centered. Yang saya bilang, seluruh kekuatan di dunia ini akan membuat kita tidak percaya dan membuat kita terus tertuju sama diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. That's not what Jesus want. Tuhan nggak mau. Dia nggak tega kita hadapin dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Wah, what a good God we have. Dia nggak tega. Karena udah pasti gagal. Ketika kita menghadapi challenge kita sendiri. Mungkin bisa dibilang gini, Tuhan nggak mau kita mandiri. Dan sebenarnya kita sudah tidak berhak mandiri loh. Dia udah membeli kita. Dia udah menebus kita. Dia udah membayar lebih dari lunas. That's what Jesus udah selesaikan. Jadi saudara itu tadinya itu minus 1 juta. Tadinya kita ngutang minus 1 juta. Tapi sama Tuhan Yesus itu bukan cuman, nih, lu ngutang 1 juta ya? Gue bayarin deh 1 juta. Enggak, minus 1 juta, dia bayarinnya 1.000 triliun. Kurang lebih seperti itu. Karena darahnya Yesus, bukan darah binatang lagi. Coba bayangin dalam perjanjian lama aja, darah binatang itu bisa menutupi dosa bangsa Israel. Punya kekuatan menutupi loh. Itu hanya darah binatang. Coba bayangin darahnya Yesus. Makanya tadi saya bilang minus 1 juta bukan cuma dibalikin ke 0. Tadinya budak dosa, budak ketakutan. Jadinya apa? Bukan jadi orang biasa, bukan budak lagi. No, bukan cuma gitu. Dari minus kita di plusnya itu jadi anak kesayangan Bapa yang sama persis kayak Tuhan Yesus. That's who you are today. Itu adalah saudara dan saya. Dari muka kalian, bukan pastor, not me, bukan dia mungkin. Dia kan ininya udah diberkati, itunya udah diberkati, ini udah diberkati, itu diberkati. Kenapa? Kita menilai identitas kita berdasarkan kondisi kita. That's a lie. Kita menilai identitas kita berdasarkan kondisi kita. That's a lie. Nih ya, saya mau declare ya. Kondisi saudara dan saya tidak menentukan identitas kita. Lebih tepatnya lagi, kondisi saudara dan saya tidak ada hubungannya sama identitas kita. Identitas saudara dan saya adalah anak kesayangan Bapa.
As Jesus is, so are you in this world. Sama persis. Sama persis. Bukan versi yang setengah senti di bawah Tuhan Yesus. Setengah senti di bawah Tuhan Yesus itu udah keren banget. Ini adalah as Jesus is, so are you in this world. Kalau nanti di surga udah pasti as Jesus is. Tapi lebih kerennya lagi as Jesus is. Bukan as Jesus we will be. As Jesus is, so are we in this world. Amen. Sama seperti Yesus, kita sekarang ini ada di dunia ini. Kalau nanti di surga udah pasti. Tubuh kemuliaan semua udah sempurna. Nah, yang kerennya lagi Tuhan Yesus maunya di dunia ini kita sama persis kayak dia. Dan syarat untuk itu terjadi udah dia penuhin. Bagian kita cuman percaya. Cuman percaya? No! Cuman percaya. That's the good news. Amin? Nah, yang tadi saya bilang Tuhan Yesus tuh nggak tega. Kita jalanin hidup ini, hadapin challenge, anxious, segala macam itu dengan kekuatan kita sendiri. Dan tadi saya bilang saudara sudah tidak berhak stres. Saudara sudah tidak berhak jalanin hidup ini sendiri. Karena saudara dan saya sudah dibeli. Dan saudara udah say oke waktu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Jadi dia selalu memberikan kesempatan buat semua manusia untuk percaya sama karya itu. Dia gak pernah persulit. Oh kamu dari keluarga ini, saya gampangin deh. No, dia sebenarnya ngegampangin ke semua orang. Just believe and receive. And then kamu enter that rest. Dan semua detail-detail tadi yang finish work tadi itu udah termasuk di dalamnya. Dan termasuk raksasa-raksasanya juga Tuhan yang akan bantu singkirkan. Tapi bagian kita tuh bukannya menghindari atau deny. Oh saya udah sekarang under grace, nggak mungkin ada masalah lagi. Ini bukan masalah, ini bukan raksasa, ini cuma patung aja. Enggak, bangsa Israel nggak kayak gitu. Mereka disuruh hadapin, suruh usir. Saudara baca itu seru. Ya, Bible is a very interesting book. Baca karena itu bukan fairy tales, bukan dongeng. Saudara baca, ya ampun ini bangsa Israel nih bandel banget ya. Jadinya remind yourself. Ini Tuhan udah kasih kebaikan demi kebaikan. Ini kok mereka masih nggak percaya sih? Tuhan udah kasih kebaikan demi kebaikan, kok mereka fail lagi? Tuhan udah kasih kebaikan demi kebaikan, kok mereka tegar tengkuk banget sih? Mengingatkan saudara dan saya. So, ketika kita baca Alkitab, itu bukan melihat betapa kerennya mereka yang ada di dalam Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, kita tahu betapa cupunya orang-orang dalam Alkitab dan Tuhan tetap sayang mereka. Betapa cupu iman mereka tetapi Tuhan tetap memperhitungkan. Dan kita jadi bisa relate. Wah ternyata tuh bukan yang wow banget ya mereka ya. Mungkin, saya sih gak pernah sekolah minggu ya. Mungkin di sekolah minggu kalian dulu, diperkenalkannya itu adalah wah hero yang gimana-gimana sehingga kita mengidolakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Pengen menjadi seperti ini, pengen menjadi seperti itu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah sekolah minggu. Ya, jadi tapi yang kita lihat hari ini bahwa kita itu sudah dibeli. Saudara dan saya identitasnya itu bukan lagi misalnya Koarif. Bukan lagi Koarif yang Koarif. Tapi di dalam itu udah ada Kristus di dalam packaging casing Arif. Sama juga Pastor Lita juga sama. Ega juga sama. Kita semua sudah punya itu. Nggak ada yang terkecuali punya Koarif karena dia lebih lama. Jadi Yesus di dalam dia tuh lebih gede. Ya, terus misalnya Shannon umur berapa? 21. Ya, jadi Roh Kudusnya umur yang 21. Enggak. As Jesus is, so are you in this world. Hallelujah. That's your true identity. Itulah identitasmu yang sejati. Namamu bukan identitasmu. Nama hanya sebuah nama. Pekerjaanmu bukan identitasmu. Status sosialmu bukan identitasmu. Achievementmu bukan identitasmu. Sekali lagi, satu ini yang paling penting nih, dengar banget. Kegagalanmu bukan identitasmu.
Yes. Huh. Karena gini, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sama believer ya, kebanyakan, how are you bro? How are you sis? Kebanyakan akan lemparin 2 struggle yang dia lagi hadapin. Gua sekarang lagi gini-gini, satu lagi gini. Terus ditutup dengan keep me in your prayer bro. Kebanyakan. Walaupun gak semuanya ya. Kebanyakan. Artinya apa? Kita terlalu nempelin masalah atau achievement dengan identity kita. Amen. Harus dipisahkan. Amen. Gak ada hubungannya. Your achievement, your failure, sama your identity. Sama sekali gak ada hubungan. Amen. Our identity in Christ, itu yang konsisten dan konstan dan selama-lamanya. Itu adalah truth. Itu adalah kebenaran. Dan seluruh kekuatan di dunia ini akan berusaha membuat kita menempelkan masalah kita dengan identitas kita. Akan berusaha nempelin kita dengan achievement kita, pencapaian kita, kesuksesan kita dengan identitas kita. Padahal no. Saudara dan saya, semua identitas kita adalah Kristus dengan packaging yang beda-beda. Amin. So, masalahmu, kesuksesanmu, pencapaianmu, keluargamu, identitasmu, namamu, status sosialmu, semuanya bukan identitasmu. Amin. Nah, baru sekarang kita masuk ke Tuhan mau saudara dan saya rest. Hatinya dia mau kita rest. Kita lihat. Ini semuanya pasti udah tahu. Nah, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi salon pas kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Dan ini adalah undangan. Dari siapa? Dari fisioterapis yang paling jago. Dari Tuhan Yesus, saudara. Dia katakan, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Wow. Saya mengucap syukur ketika saya baca ayat ini. Qualification untuk kita datang ke dia. Bukan harus apa? Fresh, and then tidak berbeban. Qualification saudara untuk datang ke dia setiap saat. Walaupun saudara berasa lagi pret banget lah, itulah qualification untuk datang ke dia. Letih, lesu, berbeban berat. Sama juga ketika saudara letih, lesu dan berbeban berat, jangan menyendiri. Jangan. At least come to church. Ya at least enjoy the worship, enjoy the coffee, enjoy the ngobrol-ngobrolnya. We can pray juga, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling mengingatkan. Ya. Dan yang terpenting adalah kalau misalnya saudara menyendiri and then go to his word, enggak masalah. Tapi kalau saudara menyendiri, ini ngebayangin yang enggak condemn, merasa bersalah, merasa mengasihani diri sendiri, masalahku ini yang paling gede, nggak ada lagi orang yang peduli sama aku, me. Padahal saudara tahu bahwa itu nggak benar. Saudara punya Roh Kudus di dalam saudara. Kita udah banyak ketipu. Ya, nah, jadi qualification untuk kita datang ke Tuhan Yesus adalah letih, lesu, dan berbeban berat. Wow. So good ya. So good. Dia gak kasih qualification yang kamu harus bersih, rapi, kinclong, tidak punya beban. Kamu settle dulu beban kamu baru datang ke aku. I don't have time for you. No. Tuhan bilang letih, lesu, dan berbeban berat. Sama juga datang ke gereja dalam kondisi letih, lesu, dan berbeban berat. Fine, just come. Justru kan Tuhan Yesus juga ngomong orang sakit yang butuh tabib. Jadi saudara jangan pernah berpikir, saya beresin dulu deh masalah saya baru saya datang ke gereja. Saya beresin dulu deh masalah saya baru saya baca Alkitab. Saya beresin dulu deh baru saya dengerin sermon. No.
Nggak seperti itu. Tapi justru ketika kita ada challenge, Tuhan suruh datang ke dia. Wow. Dia nggak bilang kamu harus beres-beres dulu sampai kamu masuk dalam qualification, baru kamu datang ke saya ya. Ya, yang ini udah antri nih, yang udah qualified ini udah antri nih, lu siapa? Nggak seperti itu. Kayak kalau misalnya orang mau ketemu Sinse yang terkenal itu ya. Saya pernah waktu itu, my mom minta saya booking satu Sinse yang terkenal banget lah. Kontak asistennya. Asisten bilang, oh bisa 3 bulan lagi. Hah? 3 bulan lagi? Terus nanti dikasih tahu lagi nanti berapa bulan lagi. Kalau sama Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Tuhan Yesus bukan Sinse itu, bukan suhu itu. Dia bisa give us more than that. And then qualification-nya itu juga udah ada yang coret, just come. Wah, that's our God. Amen. Nah, dia nggak mau kita hadapin challenge hidup ini sendiri. Dan sebenarnya yang tadi saya bilang, kita sudah nggak berhak hadapin hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amen. Siapa yang hari ini perlu kelegaan? Oh, I believe semua kita perlu ya. Kalau misalnya saudara tidak memerlukan kelegaan, God bless you, ya, enjoy, ya. God loves you so much, enjoy it. Tapi kalau saudara letih, lesu dan berbeban berat, that's your qualification to come to Jesus. Yes. Karena ini janjinya dia, aku akan memberi kelegaan. I will give you rest. Amin. Nah, terus kalau kita baca lagi di ayat 29, caranya gimana Tuhan memberikan kita rest? Di situ dikatakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada yang nggak tahu kuk nggak? Saya waktu pertama kali baca saya nggak tahu kuk loh. Saya tahu speak cook tahu. Kuk saya nggak tahu, ya. Tapi ya puji Tuhan hari ini sudah tahu. Ya, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi cara Tuhan memberi kelegaan adalah dia suruh kita pakai pikullah kuk. Ya, bukan jaket kuk. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Tapi di ayat 29 ini saya mau kita sama-sama lihat. Dia katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari ini I want to remind you, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Secara manusia kita terdiri dari 3 bagian itu. Ya, bersyukurlah saudara yang sudah ikut Grace Academy. Di situ benar-benar lebih di-drill lagi mengenai 3 ini. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, secara roh yang tadi saya bilang, yang kita sama persis kayak Tuhan Yesus itu di bagian roh. Exactly 100% cell to cell, atom to atom itu udah jadi satu dengan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus tuh nggak bisa keluar masuk, nggak bisa. Dia udah jadi satu. Nah, yang kita sering struggle, stress, challenge, berasa udah happy, berasa seneng, berasa sedih, berasa beban berat, itu semua tuh di jiwa. Dan dari ayat hari ini kita lihat, Tuhan gak mau jiwa kita mengalami kesengsaraan. Dia mau apa? Jiwa kita mengalami ketenangan. Dengan cara memikul kuk yang dia pasang dan belajar pada dia. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwa saudara akan mendapat ketenangan. Your soul will be refreshed. Misi dari GBC adalah to refresh our brethren in Christ. Ya, untuk menyegarkan saudara-saudari di dalam Kristus. Kita sesama saudara-saudari dalam Kristus. Nah, jadi ini cara Tuhan sayang sama kita. Dia care sama kita. Dia gak mau kita menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. That's why dia katakan, come to me, pikullah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi bukannya dipakein kuk biar tambah stres, bukan dipakein kuk biar tambah berat, bukan dipakein kuk biar akhirnya kita qualified masuk ke level tertentu. No. Ketika kita mau datang ke dia, ketika dia bilang come, we just come. Karena saudara saya udah
udah punya akses itu. Saudara saya semua sudah receive Jesus kan. Kita semua sudah terima Yesus kan. Kita itu udah nggak perlu pakai akses card lagi. Sudah free, unlimited access. Ya. Kan kalau misalnya kita member apa atau misalnya mau masuk ke apartemen atau apa harus pakai akses card kan? Baru bisa masuk. Nah ini itu udah ada. Saudara saya sudah punya akses card to the throne of grace. Yes, amen. To the throne of grace. Haleluya. Kenapa throne of grace? Karena memang bukan buat yang berasa layak. Throne of grace itu justru ketika saudara dan saya berasa gue kayaknya lagi gak layak nih. Justru paksain come to Jesus. Lord, saudara gitu aja dia tahu. Dia tahu. Gak perlu yang ya Allah Bapa kami yang di dalam surga. Doanya harus kayak tari gitu ya. Enggak. Kalimatnya harus indah seperti tari gitu. Enggak harus. Kalau gitu harus lewat tari. Tolong dong ngomong sama Yesus. Enggak perlu. You and I have direct access 24/7. Terus dia bilang come. Kita tinggal come. Dan qualification-nya saudara saya memenuhi kan. Letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mau memberikan kelegaan itu kepada kita. Dengan cara dia suruh pakai kuk. Terus ayat 30 spesifik kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi udah pasti dia bukan akan memberikan kita beban yang lebih berat. Tapi justru dia mau take it. Amin. Kita lihat foto, ada fotonya kan? Nah ini adalah gambar kuk. Jadi yang kayak letter U itu dimasukin ke dalam, kalau zaman bangsa Israel tuh mereka plowing the field itu, plowing itu membajak ya. Nah kayak gini. Ada yang mirip gak? Nggak ada ya. Siapa yang sio kerbau? Tahun ini saudara akan, nanti aja. Tahun depan sio apa ya? Nggak tahu ya. Naga ya? Oh makanya banyak yang lomba-lomba bikin baby naga. Oke. Jadi ini gambar cook. Ya, cook. And then di belakangnya itu biasanya tuh ada kayak kereta. Ada yang bisa buat bawa barang-barang, ada yang untuk membajak. Oke? Dan inilah yang dimaksud dengan cook. Ya. Cook. Nah, di situ kan Tuhan bilang datang ke dia, and then pikullah kuk yang kupasang. Jadi kalau misalnya di dalam dunia pertanian, ya di dunia pertanian, 2 ekor ox ini, dia itu biasanya kalau satu yang udah lebih jago, satunya lagi akan dipasangin yang belum jago. Untuk belajar dari yang lebih jago. Yang udah lebih pengalaman, yang udah lebih tahu, yang udah lebih ngerti. Dipasangin bareng. Jadi ketika yang senior itu jalan, dia ikut jalan. Yang senior itu break dulu, dia ikut break. Karena yang senior itu udah lebih tahu. Dan senior itu bukannya mereka tuh kayak dilepasin and then jalan sendiri. Enggak, itu ada petaninya yang arahin. Belok, lurus. Jadi seperti Bapa and Jesus and then kita. Kita pakai kuk itu. Dan karena yang senior itu yang lebih pengalaman dan lebih tahu dan dia menanggung beban yang lebih berat, kita cuma ngikutin. Justru beban kita itu ditanggung sama dia. Inilah gambaran kuk. Jadi bukan membuat hidup kita tambah berat. Tuhan suruh pakai kuk dengan perumpamaan ini. Dan kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi setiap kita
pasti ada cooknya. Beda-beda versi. Setiap kita pasti ada cooknya. Nah, yang Tuhan katakan adalah kita buka cook kita pasang cooknya dia. Bareng-bareng dengan dia. Kalau misalnya di Galatia ini yang kita lihat. Kalau saudara baca Galatia 4. Itu Rasul Paulus menjelaskan mengenai Hagar dan Sarah. What is that? Hagar dan Sarah. Lambang hukum Taurat dan kasih karunia. Jadi Tuhan gak mau kita memakai kuk perhambaan hukum Taurat itu lagi. Kenapa? Karena hukum Taurat itu bukannya kita memandang rendah hukum Taurat. Sama sekali enggak. Bukannya kita bilang, hukum Taurat. No. Justru kita menaruh respek yang paling sempurna kepada hukum Taurat itu. And then kita tidak mampu memenuhi itu. Dalam menjalani hidup, kalau kita lihat dari cerita yang Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku, pikulah kuk yang kuberi itu pada zaman itu mereka itu sangat-sangat tertekan sama yang namanya hukum Taurat. Karena apa? Karena Farisi-Farisi itu benar-benar itu sangat mencengkram bangsa Israel itu dengan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu secara gampang adalah you shall. Kamu harus. Kamu mau diberkati, kamu harus begini. Kamu kalau nggak begini, kamu akan dikutuk. Blessing and curse. Itulah hukum Taurat. Kamu harus. Makanya di sini disebut kuk perhambaan. Jadi Tuhan mau kita lepas dari kuk perhambaan itu. Yes, I know. Di sini kita nggak ada yang mempraktekkan hukum-hukum yang 613 itu. Jadi hukum Taurat itu bukan cuma 10 plus 613 lagi. Contoh. Yang benar-benar saudara ingin mengikuti hukum Taurat ya. Jas, jaket saudara itu bahannya itu harus dicek. Halal nggak? Atau kosher nggak? Harus dicek. Memenuhi qualification-nya hukum Taurat nggak? Dan ada tempat yang stamp. Jas yang saudara pakai, pakaian, semuanya itu ada hukumnya. Jadi kalau mau ikut ya silakan. Setahu saya pernah lihat di Instagram di New York ada tempat untuk stamp. Oh, jas kamu ini kosher. Celana bawa ke sana, stamp kosher. Topi kamu bawa ke sana, bahannya dicek, jahitannya, bahannya sesuai nggak dengan hukum Taurat. Kalau nggak sesuai lu nggak boleh pakai. Itu kalau saudara mau ikut hukum Taurat. Jangan tanggung-tanggung, jangan pick and choose. Jangan milih-milih. Nah, pada saat itu bangsa Israel itu ditekan sama hukum Taurat seperti itu. Jadi kamu harus. That's why Tuhan datang apa? Dia bilang dia bukan untuk meniadakan, tapi dia datang untuk menggenapi. Sama juga, saudara saya hari ini diberkati bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Bukan kita mixing hukum Taurat. Kita hari ini diberkati karena dia yang sudah menggenapi itu semua. Dia yang sudah menyelesaikan itu semua. Dia yang sudah menyediakan tanah perjanjian tadi. Yes. Rest yang dia sudah achieve itu, dia bilang come. Bukan raksasa-raksasa yang bilang welcome, tapi Tuhan Yesus yang bilang welcome. This is the rest yang sudah saya sediakan buat saudara. This is the rest yang sudah aku siapin buat kalian. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Tuhan sudah membebaskan. Pada waktu itu aja Tuhan sudah membebaskan mereka dari pressure, tekanan-tekanan dari hukum Taurat. Dan dia sendirilah yang sudah achieve itu. Dia sendiri yang sudah menggenapi itu buat saudara saya supaya hari ini mindset kita, soul kita, pikiran kita nggak lagi berpikir kita harus melakukan sesuatu dulu baru kita diberkati. Itu yang Tuhan ingin bebaskan kita. Bukan karena kita harus melakukan sesuatu dulu baru Tuhan memberkati. Yes, of course, Tuhan akan menuntun kita bersama dengan dia. Makanya dia bilang apa? Balik ke yang slide yang Matius bro. Jadi banyak juga yang
Salah mengartikan rest sama dengan nggak ngapa-ngapain. Rest sama dengan pasif. Rest sama dengan inactive. No. Kita lihat di sini. Aku akan memberi kelegaan. I will give you rest. Nextnya apa? Tuhan memakai bahasa apa? Orang kerja di ladang. Bukan orang. Lembunya kerja di ladang. Memakai bahasa cook. Harusnya kalau misalnya seperti yang kita banyak dengar, rest sama dengan nggak ngapa-ngapain. Berarti aku akan memberikan kelegaan kepadamu, and then you just tidur aja. Tapi kan enggak lah, sambungannya kan pikullah kuk yang kupasang. Ini talking about apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Ada bahasa translation yang keren. Rest sama dengan Holy Spirit directed activity. Jadi setiap activity yang didirect oleh Roh Kudus. Nah, sebelum kita masuk ke bagian Holy Spirit directed activity, kita harus percaya dulu Roh Kudus sudah ada di dalam kita. That's first step. Saudara masuk di dalam rest. First stepnya adalah saudara saya harus percaya dan memang kebenarannya adalah saudara saya sudah punya Roh Kudus. Minggu lalu ada beberapa teman kita yang dibaptis Roh Kudus. Ya. Jadi saudara saya ketika kita terima Tuhan Yesus, saudara sudah menerima Roh Kudus dalam saudara. Tapi ketika kita dibaptis Roh Kudus, ibaratnya kita nyelam ke dalam lautannya Roh Kudus. Tadinya itu cuma mandi di bathtub misalnya ya. Ketika kita dibaptis Roh Kudus, itu ibaratnya kita tenggelam di dalam oceannya Holy Spirit. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan pikullah kuk yang kupasang. Jadi bukan satu bahasa yang habis lu datang ke gua, lu gak usah ngapa-ngapain. Listen to my instruction next. Gue suruh ngapain? Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. And the top place to learn from God adalah dari Pastor Yudi. Bukan. The top place to learn from God adalah from God's Word. Baca firman Tuhan, rugi kalau saudara nggak baca itu rugi. Habis sudah baca, ngajak Pastor Yudi ngopi. Pastor, tadi saya dapatnya gini, what do you think? Nah itu maksud saya, ya kan? Nah habis itu, istilahnya dari situ kita saling sharing. Nah jadi pikullah kuk yang kupasang, jadi bahasanya bukan yang nggak usah ngapa-ngapain. Rest itu is not inactive, is not passive. Tapi consistently communication with God. That's rest. Dan belajarlah padaku. Learn from me, kata Tuhan. Wow. Bukan cuma come to me loh. Learn from me. Wah. Dia udah suhu di atas suhu, sinse di atas sinse, master di atas grandmaster, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bilang learn from me. Belajarlah padaku. Nah, yang the top place untuk learn from him bukan dari top prophet yang menurut saudara, wah itu full anointing banget. Wah kalau ibadah di sana ketika pastor ini, ketika dia bernubuat, top place tetap from God's word. Karena saudara saya nggak mau bergantung sama manusia. Kalau bergantung sama manusia, kalau dia fail, wah langsung berantakan saudara punya belief. Saudara percaya sama si A ini, percaya banget nih. And then touched by the ministry-nya. And then ketika dia do something yang mengecewakan, dia do some stupid mistake, dia ngalamin sesuatu yang menurut saudara harusnya dia gak ngalamin, langsung hancur saudara punya belief. And then pertanyaannya apa? Why Lord? Kenapa? Karena memang salah, memang udah salah belief-nya. Tuhan mau apa? First thing first, kita dengan dia dulu. Yes, kita perlu counsel, sekumpulan counsel untuk saling ngingetin, saling sharing. But number one priority adalah we and him. Karena kita sudah dikasih akses langsung, kita boleh belajar dari dia langsung. Amin? So, cara belajarnya adalah apa? Go to his word. Karena firman Tuhan itu beda sama buku-buku motivasi, buku-buku yang pokoknya buku-buku keren apapun lah. Karena
Alkitab itu adalah spirit and life. Firman Tuhan itu adalah spirit and life. Dan di situ katakan aku lemah lembut. Jadi udah pasti Tuhan bukan dengan kasih penyakit ya. Cara belajar dari gue kasih penyakit biar lu tahu rasa. Gue kasih kecelakaan biar lu tahu rasa. Gue marah-marah biar lu tahu rasa. Enggak, dia lemah lembut dan rendah hati. That's the rhythm of His grace. Cara Tuhan ngajarin kita. Dari firman Tuhan ya. Tentu bisa juga dari pastors. Tapi intinya kita punya direct access dengan dia. Dan kita bisa baca, lihat hatinya Tuhan dari firman Tuhan. Gak perlu seseorang yang jadi mediator. Bentar ya. Tuhan ngomong gini. Gini. Oh iya. Gak seperti itu. Mungkin ini terlalu berlebihan contohnya. Tapi saya dulu seperti itu. Ada prophet dari Malaysia, si A, si B, si C, saya kejar. Pas ada altar kok lari ke depan. Kok dia belum, masih di sana. Terus dia lewatin gua. Pastor, gua belum. Seolah-olah Tuhan cuma bisa bicara lewat dia. Dia tinggalnya di Malaysia. Kalau harus kejar dia ke Malaysia, datang ke Malaysia. Waktu dia ada KKR atau apa, datang. Kok nggak selesai-selesai? Pesannya tuh nggak habis-habis. Karena apa? Saya bergantung sama orang. Kenapa saya bisa gitu? Karena saya buta firman Tuhan. Yang saya baca apa? Buku-buku bagus, buku Kristen. Buku-buku bagus mengenai kekristenan. Buku-buku bagus Kristen. Saya nggak baca the most important book in my life. Saya sukanya apa? Penafsiran si A, si B, and then ada testimoni yang wow banget, yang usir-usir setan, tengking ini, tengking itu, bakar ini, bakar itu, buka ini, buka itu. Wah, demen banget. I love it. Suka banget. Parah, sampai tahap parah. Keponakan saya punya jaket Mickey Mouse. Mickey Mouse itu lambang pencuri. Mama mau hidup kita melarat, dicuri. Nggak bisa didoain aja. Nggak bisa. Kenapa? Karena kata buku ini. Dia ada kesaksian gini, setelah dibakar, wah prosper. Yang gue mau kan prosper, ya kan? Makanya bahaya kalau kita percaya Tuhan Yesus hanya for our well-being. That's it. Lu udah ketipu. Yang Tuhan mau kasih lebih dari itu. He wants to live in you. Woo. Jadi kita gak ketipu. So when we go to His Word, kita gak gampang ketipu. I want to encourage you all, ya, punya habit fit from God's Word. Daily devotional good, bukan not good. Daily devotional good, tapi menurut saya gak cukup. You guys still have to make time, go to God's Word. Kalau gak bisa baca, play aja audio Bible. Nggak ngerti, nggak apa-apa, pray to God. Lord, show me. What do you want to talk to me today? Udah ngomong, udah doa gitu, udah dengerin, udah baca, nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa. Keep doing it. Karena apa? God's word itu spirit and life. Yang saudara nggak berasa apa-apa itu adalah perasaanmu aja, bro, sis. Tapi your spirit pasti get something. Amin? Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oke? Hari ini kita come to Him and then pakai cook and then belajar dari Dia. And then resultnya apa? Our souls will be refreshed. Jangan waktu kita merasa nggak tenang malah kita lari dari Dia. No, don't do that. Sebab cook, ini ada description-nya lagi. Sebab cook yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi udah bukan mengenai Tuhan mau kasih kita yang berat-berat, yang membuat kita semakin stres. Udah pasti enggak. Karena bebannya jadinya dia yang nanggung. Karena dia yang udah lebih jago, dia yang udah lebih senior, dia yang menanggung berat itu.
Oke, jadi rest is not inactivity, rest bukan pasif, rest adalah walk with God. Walk with God. Kalau bahasa message-nya itu, learn the unforced rhythm of His grace. Jadi bukan doing nothing. Oke, saya mau rest di dalam Tuhan, saya nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah baca firman Tuhan, nggak usah communicate sama orang, saya tinggal di hutan. Kalau misalnya saudara mengejar luar punya peace, saudara benar-benar harus tinggal di hutan. Nggak ada sosial media, nggak ada internet, nggak ada orang, adanya cuma monkey. Tapi itu pun pikiran kita itu pasti macam-macam yang datang. Kayak ask you ya, lagi worship nih, pikiran kalian macam-macam nggak yang datang? Atau benar-benar cuma, the glory of God. Sini, awan kemuliaan Tuhan. Atau project, terus apa? Utang, makanan, dan macam-macam. Betul? Saudara datang ke sini aja sudah dalam istilahnya atmosfer ya, kita bilang atmosfer ambience aja, distractionnya itu tuh nggak ada matinya istilahnya. Apalagi ketika saudara di tempat lain, di tengah-tengah kerja, lebih susah lagi kita mau rest. Tapi we have Holy Spirit inside us. Ketika nggak bisa baca firman Tuhan, ketika nggak bisa dengerin audio Bible, pray in tongue. Kan minggu lalu udah dijelaskan. Nah saudara kalau misalnya mau lebih lagi, lihat YouTube yang minggu lalu. Pastor Rudy jelasin mengenai pray in tongue. Rest kita di dalam perjanjian baru. It's a refreshment buat kita di dalam perjanjian baru. Nggak usah teriak-teriak. Terus nggak bisa kontrol gitu. Enggak, Roh Kudus tuh nggak kayak gitu. Dulu saya pikir gitu. Ada yang nari-nari. Katanya itu Roh Kudus, dia bilang. Saudara saya sendiri, Buddhis, receive Christ, setiap kali ke ibadah, saya nggak bisa kontrol katanya. Wah enak banget. Setiap kali. Tapi sekarang nggak pernah lagi, nggak tahu kenapa. Ya kalau misalnya saudara memang manifestasinya seperti itu ya jangan marah sama saya, oke? Cuman tidak harus seperti itu. Roh Kudus itu bukan suatu pribadi yang memaksa kita tiba-tiba jadi kungfu gitu. Enggak. Dia itu gentle. Saudara bisa start and then stop. Start and then stop. Buka mulutmu, enggak seperti itu, oke? Nah, jadi kalau misalnya ketika kita mau datang ke Dia, kita lagi berbeban berat, perlu ketenangan, nggak bisa baca firman Tuhan, nggak bisa dengerin sermon, nggak bisa dengerin audio Bible, pray in tongue. Atau speak firman Tuhan yang saudara tahu. God helps those who help themselves. God help who help themselves. God help who help themselves. Itu dari Bible ayat berapa? God helps who help themselves. The Lord is my shepherd. I shall not lack. Wow. Bayangin saudara, gitu. Jadi kita letih, lesu dan berbeban berat punya qualification to come to Him anytime. Oke? Okay? And then dia bilang pikul laku. Follow instructionnya. Follow instructionnya. Follow instructionnya. Saya nggak bisa dengar instructionnya. Go to His word. Baca. 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 Saya nggak dengar apa-apa. Nggak apa-apa. Baca aja terus. Baca, baca, talk to God. Saya nggak berasa apa-apa, itu benar-benar cuma perasaanmu. Saudara saya sudah punya Holy Spirit, sudah punya Roh Kudus. Remy umur 10 tahun, 9 tahun dia terima Tuhan Yesus, dia sudah punya Roh Kudus yang sama persis as Jesus is, so is she in this world.
Jadi bukannya anak-anak Fun Church kita, Roh Kudus mereka tuh segini. Sesuai dengan umur. Roh Kudus yang umur 10, ya yang dimicin Roh Kudus umur 20. No. As Jesus is, so are we in this world. Amin. So hari ini kita belajar Tanah Perjanjian sama dengan rest. Spek details dari Tanah Perjanjian itu adalah semua yang sudah selesai. Saudara dan saya sedang menikmati rest ya Tuhan yang sudah selesai. Jangan ketipu lagi. Saudara harus melakukan sesuatu untuk masuk di dalam rest itu. Saudara, bagian saudara dan saya adalah percaya karya Yesus yang sudah selesai. And then dia gak mau kita hadapin hidup ini, challenge di dalam hidup ini dia gak mau kita hadapin sendiri. That's why dia bilang come to me. Bagian kita datang ke dia, bagian kita pikul cook sama-sama bareng. Dia jalan, kita jalan. Dia stop, kita stop. Dia makan, kita makan. Dia berdiri lagi, jalan lagi, kita jalan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. So rest tidak sama dengan doing nothing. Rest bukan pasif, rest bukan inactive. Justru rest adalah Holy Spirit directed activity. Dan udah pasti enak dan ringan. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan dan hubungan itu membuat saudara berbeban berat dan gak enak. Hidupnya tuh kayak mau mati. There's something wrong. That's not God. That's not God. Saudara baca firman Tuhan, pray in the Spirit, menikmati worship songs, itu tidak akan membuat saudara akan mau bunuh diri. Saudara tahu kan musik itu punya, ya sama-sama punya influence yang sangat bisa touching souls. Ada musik-musik yang punya kekuatan bisa mempengaruhi orang untuk do stupid things. Desperation, anxious, anger, bisa. So, ya termasuk itu juga ya let's be wise lah. Udah lagi ada masalah, dengerin lagu-lagu yang mellow yang bikin kita kayak pushing us to the corner to end this life. Be wise lah. Banyak kok. Many channel-channel untuk kita bisa menikmati the goodness of God, the presence of God. Banyak. YouTube, Spotify, apa aja lah. Atau pasangan saudara jago nyanyi, suruh dia nyanyi. Kayak Pastor Lita kan jago nyanyi, ya Pastor Lita boleh minta Pastor Lita nyanyi. Exhortation dulu kita di mobil gitu misalnya. Tapi intinya adalah kita purposely, intentionally, kita yang diberikan free will dan otoritas untuk itu. Tuhan gak tiba-tiba datang ke kita, and then tiba-tiba membuat kita melakukan ini. Dia gak mau robot. Dia sayang sama kita. Dia memberikan free will kepada kita. Dia kasih kita option, dia kasih kita pilihan. Lu mau gak datang ke gua? Dia udah ngomong, come to me. Bagian kita cuma datang. Bagian kita cuma pikul cooknya. Bagian kita cuma belajar dari dia. And then apa? Spirit udah beres. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Oke? Dan jangan juga sampai ketipu bahwa saudara tidak akan menghadapi challenge. That's a lie. That's a big lie. Tapi ingat, you are not alone. Kan kita udah dipakein cook bareng dia. Kita enggak sendirian dalam menghadapi challenge beban-beban kehidupan ini. Amin? Mungkin gereja gak bisa bantu. Pastor gak bisa bantu. Server-server di sini gak bisa bantu. Tapi Tuhan pasti will not let you go. We just come to Him. Amin? Oke, kita mau sama-sama menerima perjamuan kudus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ini juga salah satu cara kita datang ke Dia. We remember Him. Ini bukan untuk menyatukan saudara dengan Tuhan. Ini untuk mengingatkan saudara dan Tuhan sudah satu. Ini bukan untuk begging health. Ini bukan untuk begging prosperity. Ini bukan untuk begging minta sesuatu dari Tuhan. Tapi itu untuk mengingatkan. Yang namanya tanah perjanjian rest itu sudah disediakan buat saudara dan saya. Dan saudara dan saya punya hak untuk menikmati itu semua. Dan itu semua
Semua itu dicapai oleh Tuhan Yesus. Bagian kita menikmati benefitnya. What a good God we have. Amin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sudah nggak bisa lagi kami lari dari Engkau ya Tuhan. Itu hanya perasaan kami aja. Kau juga tidak akan menjauh dari kami. Itu hanya perasaan kami aja. Tuhan, pada saat ini aku mengangkat tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. We want to remind ourselves. Semuanya sudah Engkau selesaikan. It is finished. Semua kutuk sudah selesai. Kami sudah nggak disconnect lagi dari Engkau. We are one Lord. Thank you Lord. In Jesus mighty name kami terima tubuh ini. Amin. Thank you Jesus untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Kau yang sudah membeli kami lebih dari lunas. Kau yang sudah menebus kami. Kau yang sudah hidup di dalam kami. You live in us Lord. Christ in us the hope of glory. Amen. Thank you Lord. You are already in us. Thank you Lord. Dan itu semuanya karena pencapaian-Mu. Nggak ada hubungannya dengan pencapaian kami Tuhan. Amen. Thank you Lord. Kami terima darah-Mu ini mengingatkan we are already one. In Jesus mighty name we pray. Amin. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Kau memilih tinggal di dalam kami ya Tuhan. Pada hari ini kami berdoa ya Tuhan. Untuk semua anak-anak-Mu di sini Tuhan. We pray Lord. Engkau yang hidup melalui kami ya Tuhan. Melalui casing ini ya Tuhan, biarlah Kristus yang berjalan keluar. Thank you Lord, Kau yang sudah bersatu dengan kami, Kau memilih tinggal di dalam kami. Your light is in us Lord. Terang-Mu sudah ada di dalam kami ya Tuhan. That's our true identity. We are in you Lord. We are your beloved, oh Christ. Kami adalah kesayangan Bapa karena Engkau ya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Open the eyes of our understanding Lord. Give us revelation Tuhan. Berikan kami pewahyuan. Bukakan mata pengertian kami of who we are in Christ. Siapa kami di dalam Kristus ya Tuhan. Dan siapa Kristus yang hidup melalui kami ini. Help us Lord. Bantu kami ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. More than well-being yang sudah Engkau berikan pada kami. Lebih dari hidup yang baik yang sudah Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Kau mau hidup melalui kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Dan kami percaya Tuhan semua beban yang seberat apapun Kau katakan give it to you. Kami serahkan semua beban ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. We cast our cares upon you Lord. Karena Engkau peduli ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Kami gak berhak memegang masalah kami lagi ya Tuhan. We give it to you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Be it kesehatan, financial, family, anak, study, kerjaan. Semua Tuhan. Kami tahu ya Tuhan. Kami gak berhak dan kami gak mau pegang itu. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. So good Lord. Thank you Lord. Okay. Mari angkat tanganmu. Lift up your hands. God's beloved church, you are so loved by God. You are highly favored. You are deeply loved. You are greatly blessed. God's beloved church, kau sangat-sangat dikasihi oleh Bapa. Kau sangat berkenan kepada Bapa. Kau sangat-sangat diberkati oleh Bapa. Karena Yesus di dalam engkau. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Kesehatanmu berhasil, pekerjaanmu berhasil, bisnismu berhasil, studimu berhasil, hubunganmu berhasil, apapun itu berhasil because you have Jesus inside you. He lives through you.
God's beloved church, you are so blessed because you have Jesus. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. God bless you. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.